Sahabat pecinta bonsai Indonesia, jadi dalam berbonsai kita sering mengenal istilah yang namanya pruning. Nah, pruning sebenarnya itu apa sih teman-teman, dan apa fungsinya, terus bagaimana cara kita yang benar untuk proses mempruning suatu pohon bonsai yang kita miliki. Nah, pecinta bonsai Indonesia, jadi dalam berbonsai kita sering mengenal istilah yang namanya pruning. Nah, pruning sebenarnya itu apa sih teman-teman, dan apa fungsinya, terus bagaimana cara kita yang benar untuk proses mempruning suatu pohon bonsai yang kita miliki. Nah, oke teman-teman, jadi saya jelaskan mulai dari awal ya. Untuk pruning ini adalah satu proses dalam bonsai dengan cara kita menghilangkan atau menggunting daun pada tanaman bonsai kita. Nah, menggunting daun itu fungsinya adalah, yang pertama adalah untuk peremajaan titik tumbuh dari pohon bonsai yang kita miliki. Jadi yang pertama itu ya, bahwa pruning itu adalah untuk suatu proses di mana kita menggunting atau menghilangkan daun pada tanaman bonsai kita. Nah, terus fungsinya tadi saya sudah jelaskan sebagian. Yang pertama adalah untuk peremajaan titik tumbuh. Jadi peremajaan daun ya, peremajaan titik tumbuh pada suatu tanaman bonsai. Terus yang fungsi yang kedua, dengan kita melakukan pruning ini akan memperkecil daun bonsai pada tanaman kita. Nah, memperkecil daun bonsai. Jadi ketika dilakukan pruning secara berkala ya, tentunya secara berkala, secara terus menerus, suatu saat ini kan daun pada tanaman bonsai ini akan semakin kecil. Nah, itu fungsinya. Terus fungsi yang ketiga, fungsi pada proses pruning adalah untuk mengurangi penguapan. Nah, kita kan dalam bonsai kita sering ganti media ya, terutama misal kita ganti media. Nah, biasanya kita melakukan proses pruning. Nah, karena ketika kita ganti media terus kita potong akar, tentunya juga yang nyuplai nutrisi atau yang memberikan nutrisi untuk dimasak di daun ini kan, ketika kita potong akar kan masih membutuhkan proses untuk tumbuh ya teman-teman. Jadi akar yang baru itu sampai bisa tumbuh, nah nggak ada yang nyuplai ke daun. Ketika daunnya nggak dipruning, pasti sebagian besar untuk beberapa jenis akan mengalami proses kerontokan daun itu. Nah, jadi itu beberapa fungsi kita melakukan proses pruning ya. Nah, sebenarnya daun ini juga akan mengalami proses perontokan daunnya, atau daun yang tua biasanya gugur ya. Daun yang tua biasanya gugur itu. Nah, tetapi waktunya kan sangat lama ya teman-teman, nunggu daun ini sampai kuning dulu, benar-benar tua kuning, kemudian dia rontok dengan sendirinya. Itu juga bisa untuk proses pruning secara alami ataupun perontokan daun untuk menjaga keseimbangan dari tumbuh bonsai ini ya. Jadi itu teman-teman. Nah, terus kapan sih sebenarnya kita harus melakukan proses pruning pada tanaman bonsai kita? Nah, kita berbicara soal bonsai yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, untuk kita melakukan proses pruning, yang pertama kita harus memperhatikan daun pada tanaman yang akan kita pruning. Nah, daun yang akan kita pruning dia harus daun yang memang sudah tua ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini daun yang sudah tua teman-teman. Nah, ketika daun itu masih muda, nah kita jangan sekali-kali berani untuk melakukan proses pruning ya, karena ini akan rawan, sangat rawan sekali untuk proses pertumbuhan bonsai itu. Jadi itu ya teman-teman, pas daunnya tua itu ya, nah pas daun tua, semisal kita melakukan proses pruning atau kita melakukan proses pergantian media, itu sangat tepat untuk melakukan proses pruning itu ya. Jadi daunnya tua. Nah, itu karena daun tua ini kan untuk pertumbuhannya itu sudah nggak maksimal ya. Nah, terus begitu kita melakukan proses pruning dengan percepatan ini tadi, nanti
tumbuhnya akan semakin kompak ya, akan semakin kompak tunasnya tentunya ya. Tunasnya akan tumbuhnya berbarengan. Nah biasanya kalau semisal pohon itu alami, mungkin ada beberapa pohon yang memang bisa alami full langsung guguran semua ya, tapi sangat jarang kita mulai. Nah untuk mempercepat itu pertumbuhan atau regenerasi dari tunas-tunas yang ada ini, salah satunya dengan pruning itu. Nah ada satu fungsi lagi teman-teman dalam tujuan kita mempruning, yaitu memperbanyak perantingan ya, memperbanyak perantingan. Jadi semakin merapatkan perantingan. Jadi analoginya ketika ini ya teman-teman, ketika kita melakukan proses pruning, daunnya kita buangi kayak gini. Nah secara logika alamnya dari pohon itu kan nanti di titik tumbuh daun itu akan tumbuh tunas. Nah akan tumbuh tunas inilah yang nantinya akan jadi ranting-ranting, anak ranting dan juga cucu ranting, sehingga bonsai kita itu jadi semakin lebih rapat, semakin matang. Jadi itu teman-teman fungsi kita dalam proses pruning, dan waktu yang tepat tadi sudah dijelaskan, dan juga pruning itu sendiri itu apa. Oke ya teman-teman, jadi semakin paham, jadi kita benar-benar pahami ini adalah soal botani ya, pemahaman tentang botani bonsai itu sendiri, pemahaman tentang botani bonsai. Jadi itu. Dan ini ada satu lagi teman-teman. Nah proses pruning itu ini untuk beberapa jenis pohon ini kan untuk mencapai keseimbangan antara daun dan juga pohonnya ini kan daun memang sangat dituntut untuk bisa kecil ya, karena kan bonsai adalah miniatur pohon besar yang di alam. Jadi ketika pohon kita ukurannya yang kecil tapi daunnya besar-besar, tentunya keseimbangan visual ya, keseimbangan visual dari bonsai itu tentunya juga kurang. Nah biasanya untuk beberapa jenis, untuk menampilkan mahkota perantingan bahwa pohon ini sudah rapat nih, pohon ini sudah matang. Ketika kita menggunakan daun, dimensinya nggak kelihatan, maka kita melakukan proses pruning. Nah biasanya untuk menjelang ketika mau ditampilkan ataupun dikonteskan, nah ditampilkan dengan proses gundul atau pruning ini. Oke ya teman-teman, itu proses pruning. Nah untuk selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan ya. Pohon itu kan anatominya komplit ya, ada akar, batang, cabang, ranting, daun. Nah jadi teman-teman, banyak sekali pertanyaan, kenapa kok pohon yang dipruning sama pohon yang enggak dipruning ini kadang nilainya lebih bagus dari pohon yang dipruning. Nah tentunya kita kembali lagi teman-teman ke tentang apresiasi ataupun seni apresiasi ataupun penilaian bonsai ataupun penjurian bonsai ya. Nah jadi sebenarnya tidak dimasalah di itunya teman-teman ya, karena yang pertama adalah soal keseimbangan visual tadi itu. Ketika pohon dipruning kemudian pohon yang enggak dipruning, nah ini daunnya misal masih besar-besar ataupun dimensinya enggak kelihatan, nah makanya ketika dipruning dimensinya lebih kelihatan ataupun keseimbangan visualnya lebih bagus, lebih baik. Nah ini tentunya akan menambah nilai penampilan dari pohon itu. Nah kemudian untuk pohon-pohon yang enggak dipruning, ini tentunya pohon yang memang menampilkan karakter daun yang memang sudah seimbang, karakter daun yang memang sudah sangat kecil ya, sangat kecil sehingga bisa menyeimbangi dengan ukuran bonsai itu sendiri. Nah jadi itu ya teman-teman, jadi ini sebagai satu fenomena penampilan dalam kontes ataupun penampilan dalam pameran. Saya kira seperti itu, bahwa si seniman ataupun si pemilik bonsai itu pengen menampilkan kematangan dan juga dimensi dari pohon itu, dan juga pengen menampilkan bahwa ini loh fenomena alam, bahwa pohon itu sedang mengalami proses pengguguran daun ataupun proses daunnya berguguran ataupun musim gugur ya, musim gugur, daunnya rontok semua, ditampilkan kerangka-kerangka mahkota dari pohon itu. Oke ya teman-teman, itu sekilas tentang share saya tentang pemahaman tentang pruning itu sendiri. Nah oke teman-teman, sekali lagi nih bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share,
dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam satu hobi, pecinta bonsai Indonesia.